Guys, balik lagi di Seruput Nendang. Bu. Nih, Sebentar lagi kita memasuki bulan penuh cinta yaitu Virgo. najis. September. Lu tau nggak? Virgo tuh nggak perlu cinta. Artinya apa? Penuh penyesalan dan sakit hati. Makanya Green Day bikin Wake Me Up When September Ends. Karena September tuh tai. Soalnya Virgo berkeluar bentukan kayak elu, kayak Candika. Lanjutin, Jing. Lanjutin. Yang memeriahkan. Abis itu Libra bangsat. Weh bro. Coba di Libra ada Halloween. Gitu kan. Iya. Ngagetin ya? Iya, ngagetin. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba udah gak sayang. Nggak apa-apa sih kalau mendingan nggak sayang dan hilang daripada kayak ngerubah semua atas kemauan lu kan. Paham kagem? Tapi ya Agustus tuh kayak sibuk banget. Nggak usah dibaca full, nggak usah dibaca full. Itu kayak apa ya, kayak brief tipis aja, jadi jangan lu bahas. Nih Agustus kita recap ya. Kita recap. Pertama tuh ada dibumingkan dengan KDRT. KDRT yang si Atlet panah Anggar. ya? Anggar. Oh, Anggar ya? Heeh. Cakep banget loh padahal. Cakep anjing. Enggak, tapi emang gitu sih. Maksudnya perilaku yang kayak memang seperti itu. Oh iya ya. Cowok jelek udah pasti kasar. Iya ya. Sumpah nyet. Mungkin karena dia nggak pede. Nggak, lu lihat nggak sih mukanya kak? Mukanya kayak, Ini bukannya ngomongin fisik ya, tapi nyet fisiknya nyet. Buset. kayak tukang somai yang Joker, tau nggak? Tukang sama India. Kagak, yang Joker itu yang lu jadi makan nggak? Oh iya benar. Nah, itu. Gue lebih milih dia sih. Lebih milih dia. Jauh sih. Dia kerja. Nih Katanya ya, yang gua tahu ya. Dia kerja. Itu tuh katanya semua duit si istrinya, istrinya kan selebgram juga. Selebgram. Ke cowoknya. Anjing. Tai ya. Ih. Nah, tapi kan balik lagi soal kayak gitu mah ya elah. Ya elah. Negara kita mana ada sih langsung ngehukum-hukum gitu, ya nggak sih? Iyalah. Paling mentok-mentok juga lepas 2 bulan 3 bulan lagi. Kenapa tuh lo? Lah si peduli, yang peduli kan soal selangkangan doang negara tuh. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Gue takut sih, gue takut sih parah. Tapi gue benci banget sih sama orang-orang itu. Kita udah pernah ngomongin ini sih, soal yang kayak lu kalau soal physical abuse tuh. Itu udah najis banget sih buat gue tuh. Tuh the next level of najis. The lowest of human laki-laki ya? Iya kayak nih kita masalahnya kayak gini kan, susah soalnya. Misalkan ada seorang laki-laki Ada seorang laki-laki menggunakan kekerasan fisikal terhadap significant other-nya. Kalau kita sebagai masyarakat marah mau membalas gitu, ya udah kita gebukin aja laki-lakinya. Nggak boleh. Jatuhnya animal abuse. Masa lele digebukin. Iya kan anjing, bentuk lu kayak tancorang bang, sumpah. Sadar diri ya. Iya, kayak minimal lu kalau logikanya gini, misalnya gua dapat Pevita Pierce misalnya. Misal. Enggak kak, misalnya tuh dari 2022 nggak ganti. Ini lebih ke harapan dan delusi. Ya udah Ariel Tatum misalnya ya. Freak total. Gue nikah sama dia. Oke. Gue pasti ngaca kayak anjing, gue jelek aja dapetin dia. Jadi itu nggak mungkin sebenarnya. Gue nggak boleh mukul dong. Gue harus cintai dia apa adanya. Oh, karena lu sadar diri kalau lu jelek. Iya. Terus gue hoki seumur hidup gue dapet dia. Berarti artinya harus lu sayang, lu cintai. Harus gue sayang, gue cintai, gue provide. Masa digebukin? Nggak, lebih dari 5 kali katanya. Lebih dari 5 kali. Terus dia capek. Jadi si istrinya tuh capek. Akhirnya kayak, gue udah capek nih, gue spill nih. Nah ini peraturan untuk wanita-wanita di luar sana, ataupun laki-laki juga yang mengalami. Banyak loh laki-laki yang dipukulin juga. By the way, apapun bentuk physical abuse, menurut gue stop di pertama. Nggak mungkin. Satu, dia nggak akan berubah. Itu stop. Itu delusi lu. Dan itu nggak baik. Betul. Satu, mereka nggak akan berubah. Kedua, itu udah tanda, artinya lu harus cabut di kali pertama. Semoga gue berharap buat semuanya yang punya pacar dan nggak pernah terjadi, nggak akan pernah terjadi. Tapi kalau misalkan itu somehow terjadi, itu udah pertama kali adalah sebuah tanda lu harus cabut. Harus cabut ya, karena itu udah toxic mampus ya. Iya, dan itu beneran, itu salah satu hal yang nggak akan berubah. Dan lu udah tahu banget case-nya banyak banget di dunia ini. Iya. Gue sih nggak pernah denger ya, iya dia tuh dulu suka mukulin gue tapi sekarang udah enggak. Terus kayak beneran jadi orang baik. Nggak pernah ada. Iya. Dan itu nggak akan terjadi. Dan akan selamanya seperti itu. Selamanya. Percaya gue, akan selamanya seperti itu. Jadi kayak udah caps pakai motor. Caps pakai motor. Iya. Iya kayak gitu, itu gila sih, banyak banget. Agustus sih najis sih Agustus ini sih. Iya ya. Agustus 2024 menurut gue trash. Monkeypox Monkeypox apaan?
penyakit. Katanya udah mulai ada di Indonesia. Kalau gue monkeypox. Nyot-nyot dikenyot-nyot. Oke, monkeypox. Nggak, ini nggak boleh bercandain. Gue tuh takut banget sekarang bercandain soal hal yang belum terjadi. Sumpah. Kayak misalkan nih, gue tadi mau bercanda soal Megatrust. Iya kan? Oke. Nggak jadi. Kenapa? Ya kan kita belum tahu kejadiannya apa, ntar dampaknya seperti apa. Kan kita ini kan menanamkan cancel culture kan. Tapi berandai-andai. Misalnya nggak ada. Megatrust apa? Nggak mau. Itu soalnya ini gue belajar dari kesalahan gue. Yang waktu itu gue nge-tweet ada gempa. Ada gempa. Terus gue nge-tweet ada gempi gitu. Oh, lu langsung di cancel ya? Taunya itu kejadiannya musibah, Kak. Oh. Beneran yang kayak parah gempanya. Karena di gue nggak parah kan. Tapi di titik pusatnya. Titik pusatnya parah. Terus gue kena cancel culture. Padahal lu kalau lihat menitnya, gue kayak ngepost 3 detik setelah gempa. Jadi arti gue belum tahu apapun. Apapun dong. Iya. Netizen gak ada yang peduli. Cuman bagus ya, netizen peduli dengan keputusan MK. Iya gak sih? Kita kawal gak sih? Terus tipis-tipis. Gitu. Oke, kita nanti lanjut situ ya. Iya dulu. Ada monkeypox, ada Megatrust juga. Monkeypox itu apa? Ya penyakit yang ada di Indonesia. Kayak flu burung. Cacar gitu tapi bolong-bolong gitu ya. Oh ada Ayu udah kasih researchnya. Gue nggak mau lihat fotonya sih kalau boleh. Enggak, gue nggak kasih lihat. Kasus monkeypox di Jakarta gue baca ya. Mencapai total 88 kasus, 87 diantaranya telah pulih. Satunya? Kasian. Satunya kenapa, Kak? Kebanyakan dari virus ini ditularkan melalui kontak seksual loh. Hati-hati. Oh enggak, gue udah gak pernah ngelakuin itu. Iya, namun penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung kulit, cairan tubuh, atau benda yang terkontaminasi. Oh, oke. Gitu. Jadi lu kalau kadel-kadel tipis juga nggak boleh. Udah nggak ada. Udah nggak ya. Iya. Nah, selain itu Agustus itu juga ada perselingkuhan loh. Perselingkuhan. Ya, ini gue jago nih. Kak jangan bawa kayak penyakit musibah gitu ke gue, jangan, Kak. Mulut gue tuh tai. Kan mau nyipox. Oh iya, tuh kayak gitu aja. Ini udah lihat aja. Di cancel itu parah tuh. Bapak saya kena. Nanti lo udah pasti iya salah, ada aja lah. Ada, iya. Tapi kita ke perselingkuhan aja. Oke, selingkuh. Tahu nggak? Lu perselingkuhan ini tahu lo? Tahu lagi. Udah nonton? Maksudnya kasusnya udah ditonton kan kayak. Tahu nggak guys? Ada perselingkuhan yang gede banget. Nah, lu udah nonton ya, kayak video call. Bukan. Lu gua. Ya, apa sih? Kamar ungu, tapi maksudnya iya, baju putih. Iya, ya, tapi ini ya. maksudnya diem dulu. Ini okay, tuh boomingnya karena LV-nya nama akunnya apa? Buna. Enggak, Raven. Raven tuh ngepost kayak nggak nyangka temen makan temen gitu. Tapi kan nggak cuman dia yang dimakan, lakinya juga di. Tuh kan, gue di cancel lagi, gue nggak bisa tuh bercanda gini. Goblok. Nggak bisa gue bercanda gini. Tapi itu perselingkuhannya tuh agak booming, cuma nggak tahu faktanya benar apa enggak. Karena setelah beberapa hari setelah kejadian itu si cowoknya tuh ngepost akad nikah. Happy Enif, iya lagi Enif gitu. Terus kayak klarifikasinya kita baik-baik aja gitu. Damn. SDM rendah. Maksudnya yang baca nggak detail itu SDM rendah dong. Iya, lu kalau baca full. Harus ini full. SDM tuh sendok makan terendah. Jadi gua kalau makan tuh emang agak di bawah, SDM rendah gitu. Damn. Gue nggak bisa nyambung. Gini deh, mulai sekarang judulnya cancel. Ya. Cancel judulnya. Judulnya cancel ya, iya. Enggak, cuman tapi kayaknya mungkin ini juga sabar, gue boleh pakai kata-kata komika nggak? Boleh. Keresahan gue. Barusan di cancel lagi gue sama satu geng komika anjing. Tapi nggak apa-apa. Di lingkungan komika kan juga udah ada yang di cancel kayak Kiki Saputri gitu misalkan. Kena lagi. Oh, nice. Iya. Tapi maksudnya banyak yang terjadi. Jadi kayak gue muak deh sama Agustus sebenarnya. Dan gue belum punya teman yang bisa gue ajak ngobrol soal Agustus ini. Iya. Kayak misalnya nih, si selingkuh. Lanjut. Itu di Twitter. Lanjut. Itu booming banget sampai gue males buka Twitter. Jujur Karena udah melenceng kemana-mana loh. Melenceng banget, Cok. Sampai ada yang bilang trisam. Ada yang torik. Iya. Kenapa Torik kena? Iya maksudnya. Tapi lu tau gak? 2 bulan. Waktu Torik 2 bulan. Iya. Dia tuh udah naik haji. Lu gak percaya? Enggak. Gue tuh denger ini dari nyokapnya langsung. Iya. Lu tonton kan? Iya. Tapi maksudnya kayak
gini, kalau perselingkuhan ya udah perselingkuhan aja. Enggak, gue nggak tahu. Tapi kenapa Torik kena? Kenapa nama dia kebawa? Nggak bisa ngaceng katanya. Jangan dibicarain. Kan nggak tahu faktanya benar apa enggak gitu. Makanya yang sebelumnya itu putusin MK gitu. Putusan MK itu Iya. putusan Kak. Itu bukan putusin, putusan. Iya, katanya. Kan gua nggak tahu ya, ini yang ada di Twitter Itu dari yang si ini nggak lucu sama sekali. Ini kayak ini salah satu kondisi ya. kan nggak tahu benar apa enggak. Makanya infonya dari mana? Orang-orang tuh infonya dari mana? Katanya spill dari orang terpercaya. Nggak tahu siapa. Tapi kayak makanya dari perselingkuhan itu nyebarnya kemana-mana sampai gue kayak ini nih udah mulai nggak jelas, udah mulai malas gue buka Twitter. Dari pertama kali selingkuh, oke nggak apa-apa. Katanya si Salim tuh selingkuh sama si siapa nama cowoknya? Zize. Gitu. Si pemain bolanya itu nggak speak up. Tapi pas beberapa hari kemudian, pas hari wedding anniversary, itu posting terus klarifikasi si Zize. Kami itu baik-baik aja. Nah harusnya kan ya udah spekulasinya perselingkuhannya aja. Tiba-tiba nyebar kemana-mana. Itu yang bikin males tuh. Iya nyebarnya. Kayak semua orang tuh pengen tahu semuanya supaya kayak gue yang paling pertama kasih tahu ke lu pada. Tapi tai sih. Itu di Twitter tuh lu scrolling. Ibarat gini semuanya kayak itu. lagi nongkrong ya. Di apa namanya? Warteg. Iya, apa warteg. bukan yang makan Ini kopi nih. apa? Warkop gitu kan. Warkop. Terus dia ngomong gini ke temannya, Blay, dia denger belum lu? Apa tuh apa? V-nya diselingkuhin Blay. Anjing. Terus temennya nyaut nih. Ih, mending daripada nggak bisa ngaceng kayak Torik gitu. Iya, Iya kan? maksudnya. Nggak nyambung sebenarnya. Iya. Trisam bego, nah gabung lagi. Masa kayak ya ampun sampai ada video-video nggak jelas itu keluar. Maksudnya gue dalam nggak jelas. Di blur. Buat kalian semua yang mau nonton, linknya ada di bawah ya. Jangan bercanda, lu anjing juga lu lama-lama. Kenapa gue nggak bercanda lagi deh. Udah gue mulai sekarang jadi orang serius deh. Tapi kan kalau jadi orang serius di Indonesia juga nantinya bakal kayak ngancurin negaranya sendiri. Serius-serius amat bro gitu. Tapi Kak, lo menurut gue, kita tuh waktu itu punya acara di Metro TV itu jatuhnya nepotisme gak sih? nepotisme Tapi banget. kan iya kan itu nepotisme kan. Nepotisme. Tapi kan minimal yang hancur kan Metro TV-nya. Metro TV-nya. Kalau soal negara nih kita ngomongin negara kan udah jelas nih kan kayak Kayak mana? kayak mana nih kan. Yang hancur kan konstitusinya. Sibuk banget Agustus ini. Iya, gue ya. sibuk banget sih. Tapi menurut gue ya nggak salah juga. Sebelum makan dagingnya lo, kita ke side dish dulu. Boleh side dish dulu. Aduh, gue udah gak tahan nih, gue kesel banget. Kita ternyata juga ada masih diskriminasi bullying, senioritas. Senior menginjak-injak juniornya. Itu masih ada. Masih ada sekarang di kedokteran. Jadi baru-baru ini di Agustus ini ada sebuah dokter dari salah satu universitas ya. Apa namanya? Universitasnya kita Udah ngomong aja. Ini kan hal kejadian yang benar dan fakta. sabar dulu bangsat. Namanya itu Pratita Amanda Aryani. Pratita Amanda Aryani. Iya. Dari nama udah jelek. Oke lanjut. Ini gue bacain dari Twitter @archeyon14. Archeon 14. Pratita Amanda Aryani nggak mau kelihatan gembrot sendirian. Makanya nyuruh juniornya jadi gembrot juga dengan makan padang 5 bungkus. 5 bungkus. Ya. Jadi dia ada tulisannya di screenshot ya. Nasi padang 1 utuh, lauknya sayur nangka, telur bulat, ayam pop, jumlah 5 bungkus per orang. Jadi isinya tuh nasi, sayur nangka, telur bulat, ayam pop 5. Oke. 5 bungkus. Abis itu share video kalian lagi makan 5 bungkus itu. Ini lagi ospek. Kagak, udah jadi junior. Udah kelar ospek nih. Udah. Oke. Pratita. Nyet, bukannya gimana nih, tapi itu lebih ke Blagoba. Blagoba. Blasteran gorila babi. Nah, tuh. Jadi kita ganti namanya ya. Pratita kita ganti Blagoba nih. Gila dah. Tapi kan balik lagi, gue bukan ngomongin soal fisik ya, tapi Blagoba parah nyet. Blagoba sumpah. Maksudnya gini, kita tuh gendut. Gua Iya. sama Karama tuh gendut, tapi gue nggak pernah nyuruh kayak Oza, lu sebelum syuting makan 5 bungkus, gue mau lihat fetis anjing jatuhnya. Itu fetis anjing. Iya ya, maksudnya nggak ada relevannya sama tugasnya. Iya ke dokter, maksudnya kayak oke, lu kalau senioritas demi membuat junior lu tambah hebat, tambah pintar. Mentalnya yang kita goyangin. Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi maksudnya lu kasih hal-hal yang misalkan ini susah. Iya.
Tapi ini buat lu lebih baik. Masih nggak apa-apa. Kayak misalnya pecahin, gue nggak mau tahu. Maksudnya pecahin teori itu misalnya. Ya oke lanjut, sorry, gue minta maaf. Weh, udah pakai ini bro. Weh, udah pakai garis Benten. Gila. Nggak, maksudnya kayak ya, oke, misalkan gini, kedokteran gitu. Si Blagoba ngomong, lu harus belajar soal misalkan ya, Iya. kejantungan besok gua mau tes. Yang enggak bisa jawab, misalkan baru dihukumnya apa gitu. Iya. Tapi kan itu maksudnya dalam artian tanda kutip pressure buat mereka supaya mereka ngerti. Mereka belajar. Mereka belajar. Ini hubungannya apa anjing sama lu gendut terus kayak anjing gue gendut, apa teman-teman gue harus gendut juga ya? Oh, teman gue kali mau junior gue kali ya. Iya ya, anjing gak? Itu toxic trait sih menurut gue. Pratita. Oke. Pratita ya kamu ya. Aku tandai kamu. Pratita Amanda Aryani. Menurut gue bullying itu nggak boleh, nggak pantas. Enggak, kalau bullying boleh lah, bring back bullying menurut gue. Kayak ada beberapa orang kayak harus dibully gitu, kayak konstitusi kita harus dibully sih menurut gua. Maksudnya bring back bullying karena kayak orang-orang kaya lu sebenarnya yang harus kita bully. Jadi bukan kayak superior menindas, tapi superior menindas dibully sama orang lain. Itu konsep bullying yang tepat. Betul. Lu kalau udah siap ngebully, lu siap dibully. Itu menurut gua udah harus ada lah. Ini ayolah kebijakan. Nggak usah ngomong kebijakan lah, kayak ada yang berjalan aja. Iya yo. Iya. Tapi ngomongin ke dokteran lagi. Kedokteran lagi kemana? Ada juga yang meninggal karena bullying. Oh iya, tahu lagi gue. Yang cewek setahu gue. Karena dia ditindas mulu. Gitu. Tapi gue kurang tahu detailnya. Cuma balik lagi, bullying lagi. Iya. Menurut gue satu, nggak ada untungnya. Kedua, buat apa? Lu maksudnya kayak Pratita nih, kalau dia santai-santai aja. Santai aja, kayak fokus ke hidupnya aja. Iya, dan fokus ke diet anjing. Menurut lu, kalau lu gendut, lu diet. Bukan nyuruh temen lu gendut. Jangan ngeliat gue dong. Gue jadi pengen diet. Enggak, sorry. Gue jogging dulu ya. Jangan sekarang, nanti. Enggak, tapi maksudnya gini Kak. Gue gak masalah sama lu gendut misalkan. Oke. Serius. Iya. Kita gak bisa deny lu gendut dan gue gendut. Maksudnya gue juga gendut. Iya. Tapi kita mau ada perubahan di hidup kita. Contoh kayak, yang penting kita olahraga gitu. Olahraga. Sebel gak olahraga? Sebel sih. Banget gak? Capek banget kayak sih. Kayak tai ngapain ya? Parah. Emang gue gak boleh rebahan aja? Iya, main game. Tapi di saat kita gendut, kita gak pernah sekalipun ngajak orang lain buat gendut. Iya, maksudnya kayak... Karena itu hal yang gak baik. Nih kalau gue lagi live aja, lagi makan nih. Kayak tiba-tiba, lu live-nya pas gue lagi diet. Gue bilang tahan aja, bentar lagi lu tidur, besok aja makannya. Gue tuh gitu, suportif. Soal live lu makan juga kayaknya harus diomongin gak sih? Nggak usah. Nggak usah ya? Apa sih lu? Stop gak sih menurut lu Kak? Lu bullying mulu. Kalau lu gak mendukung gak usah dipamerkan. Enggak, gue gak pamerin lagi kok. Nice. Itu perubahan artinya. Itu ngerti perubahan. Kan? Dia mendengar, tapi jangan bilang bodo amat lagi. Iya. Ya, itu gue kilaf. Iya, oke. Ya sama kayak Pratita mungkin, gendut. Lu anjing lu body shaming banget. Lu kira gue mau ngomong kilaf kan? Iya. Enggak, gendut. Gendut. Emang orang gendut tuh ada aja ya menurut gue. Iya ya. Gini loh, kalau udah gendut, mending lucu aja. Iya gak sih? Minimal lucunya. Iya. Makanya lihat, saking lucunya ada satu orang gendut pengen jadi wali kota. Lucu banget anjing menurut gue. Lucu banget. Iya. Itu di salah satu film, bukan di real life. Di Konoha waktu itu, Deki Sugi kalau nggak salah. Tapi ada satu lagi nih, gue bacain thread di Twitter karena Twitter itu ternyata sumber informasi kayak koran. Memang. Ada tahu di mahasiswa UNES. UNES, oke. UNESCO, nggak tahu UNES. Bukan Universitas Nesi Judge. Ya, gue nggak tahu UNES apa nih. Universitas Semarang pokoknya. Oke, di Semarang. Jadi ada mahasiswi hamil di sana. Oh, Terus dia koal-koal gitu karena cowoknya tuh kayak nggak mau tanggung jawab. Oh damn, ini MBA. Gue pikir hamil jadi gue congrats anjing. Jangan kongratsin dulu. Oke, karena masih mahasiswi. Lah kenapa emang? Ya nggak apa-apa. Cuma kan pendidikan lebih penting. Iya, tapi kan maksudnya di luar negeri bukan di sini. Nah, gue ceritain dulu boleh nggak sih? Boleh. Ternyata mahasiswi ini playing victim loh. Jadi mahasiswi ini itu tuh dia yang ngomong mampir dulu ke kosan. Terus hamil koal-koal karena tapi lu nggak bisa bilang playing victim. Ya emang dia mau ngewe, tapi kan dia nggak mau hamil. Iya, pull up game-nya juga jelek sih kayaknya. Pull out. Bukan pull up gini gak? Ini pull up. Ya kan lagi gitu. Hey, dong. Nice. Kalis techniques. Enggak sih, lu gak bisa bilang itu playing victim sih Kak. Iya sih. Misalkan nih, kalau gue ngajak cewek. Konsen lah ya.
konsentrasi tuh. Kalau nggak, misalnya gue ngajak cewek nih, gue pengen banget Asusilain. di blowjob gitu. Kalau dia gigit, itu kan bukan part of the plan. Iya. Gue cuman pengen diisep, tapi kenapa berdarah kegigit? Ibaratnya gitu. Nah sama nih kayak ceweknya konsepnya. Gue cuman pengen ngewe, kenapa gue tekdung teralala? Iya. Gitu. Benar. Jadi gini buat mbak yang di sana, ada hal yang namanya kondom. Coba Kak, itu ada Durex tuh di belakang. Oh iya. Ya. Ini nggak di endorse. Enggak, ini di endorse ini, maksudnya bukan di channel ini, tapi gue di endorse nih, Durex Mutual Pleasure. Iya, kita giveaway satu-satu. Giveaway enggak, khusus buat mbaknya doang. Khusus buat mbaknya doang. Iya. Safety can be Can be fun. fun. Itu Fiesta goblok. Jing, salah brand. Oke. That's why. Salah ya? Salah. Ya adalah tagline-nya pokoknya lah. Iya pokoknya. Ya itu kayak ada gitu. lagi. Agustus Anjing, nih. Banyak banget anjing Agustus banyak. Ada Poluan. cantik banget. Cantik banget. Terus tiba-tiba nanyain orang lagi makan. Oke. Gitu. Gua tahu nih videonya nih. Terus kayak polwannya bilang, kok kamu nggak sopan banget, kita lagi nanya kok kamu makan di pinggir jalan itu. Terus POV gue ya, menurut gue ya, kan gue lagi makan. Lu pada dateng. Gue lapar banget nih Jing. Kayak bisa nggak sih? Mendingan makan bareng aja nggak sih? Iya, sambil ngobrol ya. Iya. Nggak, intinya dia datang dan ngobrol tuh apa? Katanya ada isu kalau dia tuh mabok gitu. Ya makanya makan biar nggak mabok kan? Miras gitu loh. Iya itu lagi hangover supaya nggak mabok. Polisi diem dulu anjing. Mau dikoordinasi ditindaklanjuti dengan kita tanya-tanya dulu. Kalau emang ada gejala kelihatan mabok, kita angkut gitu. Jangan, itu lagi mabok. Diangkut. Makan dulu, soberan dikit baru kita ngobrol. Cuma menurut gua aneh sih. Lu lagi makan lo. Iya. Kamu dari mana? Tadi habis pergi. Kerja di mana? Kerja saya sipil. Bisa stop dulu makannya nggak sih? Kan lapar, Mbak kan lapar. Iya juga. Maksudnya gini, Anjing. kecuali kayak Mas saya beliin, tapi saya mau nanya-nanya dulu. Itu nggak apa-apa karena mau nggak mau kan gratis. Nggak ini. Konsepnya apa ya? Iya jadi kayak stop sebelum makan. Kita doa bareng. Kita doa. Tapi gue masih nggak ngerti. Maksudnya gini, ibaratnya kayak lo lagi nyiram tanaman. Nyiram tanaman. Gue datang kayak, ngapain nyiram? Saya mau lewat. Wah, Nanti itu- dulu saya lewat dulu. Iya juga ya. Iya kan maksudnya kayak gue lagi tenang-tenang adem ayem makan. Lu dateng nanya-nanya terus dibilang gue nggak sopan. Kayak Katanya ada, gue baca di beritanya ya. Katanya kami lagi nanya-nanya malah ada yang tidak sopan karena mengangkat satu kaki. pinggir jalan bang. Lu nggak pernah lihat ada interview orang angkat satu kaki di tempat lain emang? Kayak ya elah gitu doang bos. Ya nggak sih? Jebolan idol. Nggak usah ngomong. Maksudnya kayak kenapa sih dengan angkat kaki kalau dia lagi pegel? Iya. Kalau dia lagi mens? Lebih nikmat. Kalau dia lagi nggak tahu gak. Jadi pelintir panas. Kamu nih. Kayak gitu loh, maksud gue ada aja alasannya, lu gak usah kayak langsung kayak gila hormat lah bro. Iya sih, mentang-mentang lu ada badge-nya doang. Iya lu gak tahu Mentang-mentang lu, beauty, dia anggapnya kayak gue beauty privilege. Gue punya kuasa dan gue punya muka cakep. Iya kan. Mungkin ya. Tapi yang gue gak punya duit. Makanya kayak gue harus nanya-nanya orang yang mabok. Coba dikit ke media. Lumayan soalnya. Ini apa sih lo? Nggak tahu. Oke. Bercanda ya Mbak ya, Mbak Poluan ya, bercanda. Tapi maksudnya polisi di mata masyarakat Udah agak kurang ya. Udah agak kurang ya. gini, ini sampai ada konsep. Konsep. Gue kalau lewat polisi, gue nggak salah, takut. Sumpah lo. Takut gue. Gue setiap ada polisi, gue deg-degannya kayak deg-degan kayak gue kayaknya salah deh. Gue ada sesuatu yang salah Sumpah deh. gue kayak habis maling TV. Tapi ya sumpah. Bukannya kayak, iya ada polisi, aman, tenang. Gue nih pernah satu hari tersesat. Tersesat. Di satu jalan itu udah rada malam, terus tahu nggak sih ada pos polisi kayak di bawah kolong jembatan gitu yang buat Oh, kayak iya. nggak ada, supaya nggak ada yang muter-muter minta gope. Bantuin lalu lintas. Gue mau naik jalan, HP gue mati. Oh iya. Mau naik jalan, Mau nanya jalan. yang gue tanya orang yang kayak bentukannya kayak mau begal. Mending itu ya. Lebih nggak takut gue buka aja dikit, bang arah tol ini kemana bang? Oh sono. Iya ya. Kalau polisi
Bang, Pak, arah tol sini mana? Sabar. Sabar. Sim dan SNK. Kamu minggir dulu. Kita cek dulu. Sim ya. dan SNK boleh lihat laporan pajaknya, OJK. Iya. Kapan terakhir nyabu gitu kan? Tiba-tiba kayak pertanyaan-pertanyaannya gitu kayak kamu dengerin saya kalau selagi ngomong jangan makan. Soalnya gue dalam mobil makan somai juga. Jadi kayak menakutkan. Tapi iya sih. Terus ada ini gue tai sih sebenarnya kan. Apa lo? Tapi ini gue yakin bukan gue doang. Kita sebagai masyarakat Indonesia kita tahu lah how police works di sini. Oke. Makanya ada lagu dibikin sama orang bule, Fuck the Popo. Fuck the itu Popo. dia bikinnya waktu dia di Jakarta. Masa sih? Enggak, gue bikin. Tapi maksudnya maksudnya kayak connect nih kita gitu kan. Iya. Jadi ada satu cewek cakep banget. Di Instagram. Di Indo. Oke. Satu cewek cakep banget. Terus yang kayak ini sih BADAY. Badai. Gitu kan. Tsunami. Terus kayaknya single deh menurut gue gitu kan. Iya. Terus kayak anjing gue ngefans lagi. Nah ini bukan naksir. Iya. Karena dia cakep dan kayak seru kayak Oke. hidupnya asik banget, dia ngepost gitu asik. Terus kan Astaga, kayak boy. damn suatu saat dia ngepost ternyata dia punya pacar. Fuck. Pacarnya polisi. Yo. Dari situ gue baru kayak B aja ternyata. Karena image-nya dengan pasangannya. Iya. Oh. Gue bingung gitu dengan orang. Lu lihat nggak kemarin yang demo? Iya. Ada polisi-polisi sombong yang kayak ngasih lihat baju gitu. Itu satu-satu hal yang boleh lo lakukan ketika tim lu menang kejuaraan. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kalau MU menang dia gini-gini boleh. Nah, iya, kasih lihat ininya kan. Nih kan Arsenal bos. Iya. Nggak akan ada yang ngomel. Dia malah polisi. Lu Tulisan polisi. Lu gini, lu pakai baju polisi dan lu sombong. Satria Mahathir ketawa lihat lu. Tato Ditato, bos. Polisi bukan? Dia Tato, ditato. iya. Lu cuman kaos, Bang. Ya elah, gue juga bisa di Tokped, Shopee juga ada. Beli. Gue beli nih. Terakhir gue sama cewek gue beliin juga kaos polisi ya. Sama gue. Nah itu udah mengarah itu udah ke fetish. abusing. Gitu. Oke, fetish. Enggak abuse kalau dianya mau. Oke, lanjut soal kehidupan di Agustus kita yang chaotic banget. Gini, gue ada momen dimana yang kayak aduh gue takut deh buat ngebahas kayak gini atau kayak aduh polisi-polisi dan segala macam gitu loh. Cuman kayak makin kesini harus ditegur dengan kasar kayak. Dan lu tau gak sih kalau polisi itu sebenarnya boleh dikritik? Geli dong. Kritik. Dan kita tuh boleh diem nggak? Oke, sorry. Gue masukin ke polisi lu ya. Ya ampun. Ini kayak di masa depan gitu kan cita-citanya, gue ngerti gitu kenapa anak-anak Gen Z cita-citanya jadi content creator. Kenapa? Karena gak akan ada yang mau jadi polisi. Kenapa tuh, Kak? Ya lihat aja. Susah Kak masuk polisi sekarang. Butuh duit yang maksud gue butuh butuh keinginan yang sangat tinggi. Betul. Dan jiwa nasional yang tinggi. Pasti. Itu susahnya di situ. Pasti. Yeah. Kalau yang aslinya gimana tadi? YouTuber itu kenapa sih ada? Udah di cancel aja deh, nggak apa-apa. Enggak, kalau soal kita akan didukung dengan masyarakat kalau kita ngomongin konstitusi, kepolisian, DPR. Karena kan kita di sisi MK kan. MK tuh muah kecup gitu kan. Kalau DPR singkatannya apa? Dol. Ayo dong, tadi kan gue udah muah kecup. Jangan dong. Ayolah. Nggak mau. DPR. Kalau menurut lo apa? Dewan Perwakilan Rampas ya? Apa sih? Rakyat loh. Oh rakyat. Damn, sorry. Gue salah. Tapi nggak tahu rakyat yang mana. Itu susahnya. Kalau kita punya pemimpin negara tukang kayu. Kenapa? Keluarganya jadi dibikinin bangku satu-satu buat di konstitusinya. Lu salam lo. MU-mu Elyono. Menurut gue jadi kayak damn. Tapi gila sih menurut gue nepotisme ini gila sih. Maksudnya kayaknya udah belak-belakan ya. Lu emang gak lihat gue dihujat sebagai anak Kiki Candy gimana? Ayolah. Makanya kita cabut dari Metro TV, kalau kita kan tahu diri. Kita tahu diri. Yang ini pelangap-pelongo, mungkin efek IPK nggak sih? Nggak tahu. Jadi yang satu nih rendah IPK, yang satu rendah moral. Kalau digabung bodo amat. Iya kan, nice. Woohoo. Megatas aja gimana Megatas? Jangan. Takut gue kalau ada yang depannya Mega tuh deg-degan. Iya. Tapi kan kita baru aja melakukan demonstrasi. Nice sih, tapi lu mau ikut nggak tadinya? Gue mau ikut tapi gue kerja kan. Sama lagi. Iya. Kita tuh ngapain ya di hari ini Volix kita ya? Iya. Garing.
Iya kita ada Volix, jadi kita nggak bisa ikut karena mepet dan takut macet. Tapi buat orang-orang yang kayak misalnya lagi sekolah, lagi kuliah, buat apa sih kita demo? Coba tolong jelasin lo. Satu, kita adalah punggung dari negara ini. Oke. Dan maksudnya gini, kemarin gue baca ya, maksudnya yang udah pasti kalau di demo itu main karakternya adalah mahasiswa. Mahasiswa itu Masa depan bangsa. masa depan mereka. Masa Makanya depan mereka. mahasiswa itu menurutku GG sih. Mahasiswa Indo GG banget sih. Kalau soal kayak gini, GG banget sih. Betul. Gue langsung kayak nice. Kalau kayak terus banyak ini kan yang datang kayak artis-artis kayak gitu kan. Komika Komika juga ada menyuarakan pendapat, bintang Emon naik ke atas panggung. bukan nggak ada panggung Kak. Ke atas mobil. Ya kayak panggung gitu, dibikin panggung Iya kayak sederhana. gitu. Terus Andovi dimarahin orang. Makanya dop ya begitu. Kenapa lo? Dia kan bilang guys please jangan vandalisme, aktivis 98 datang. Ini vandalisme menurut kamu, dimaki-maki parah Kak. Serius? Terus Andovi kayak bukan gitu Pak, tenang lu Pak, bukan lu Pak. Ini kayak ibaratnya kayak bisa kubantu lah, kayak gitu dia. Terus tapi Andovi akhirnya membuka suara kayak ada tulisannya aktivis 98 dan aktivis 2024 gitu. Andovi bilang gue bukan aktivisnya. Gue tuh cuman orang yang ngerasa dan gue menyuarakan pendapat gue juga. Tapi kalau dia dipanggil aktivis dia nggak terima karena banyak aktivis lain yang benar di sana. Yang beneran. Iya gitu loh. Dia cuman kayak Ikut waktu itu, membantu. Iya kayak dia menyuarakan pendapat kayak lu jangan vandalisme deh. Iya. Di sini ada iya dan tidak lagi kalau gue liatnya ya. Kenapa tuh? Iyanya karena kan lu kalau vandalisme ini nih si pemerintahan bakal menggunakan segala caranya Biar kita salah. biar kita yang salah. Oke. Itu satu. Tapi kedua, lu ngancurin sesuatu properti pemerintahan, wajar. Karena ini negara lu lagi dihancurin depan muka lu nyet. Kita hancurin balik. Iya masa lu kayak, ya elah, Ya elah. pager. Cuma ngomong doang demo. Kan mending hancurin. Enggak sih itu. Nah lu edukasi yang salah. Itu edukasi yang salah. Sorry. Tapi kalau menurut gua, lu robohin pager sama ini sih Ibaratnya. konstitusi merobohkan Kita robohkan. NKRI kita. Iya. Itu harganya mah enggak ada apa-apanya. Enggak seberapa Nggak ya. ada apa-apanya. Tapi udah dibenerin lagi kok. Iya kan kalau DPR kalau gitu cepet. Kalau yang lain? Ntar lah. Ntar Oh kalau yang lain lama. Soalnya kan polisi lagi sibuk ngurusin selangkangan. Sama ini masuk ke video. Iya. Humanity butterfly. Ini gua kasih tahu dulu. Kasih tahu, Kak. Keresahan ada 8 poin yang padahal masih banyak keresahan-keresahannya. Oke. Yang pertama itu karena angka PHK tuh naik 21,45%. Damn, oke. Ya. Sembako naik juga. Pajak naik 12%. Sembako naik. Sembako naik. Lah waktu pilpres dibagiin gratis. Oke, lanjut. Kan biar menang. Oke, lanjut. Heeh. Biaya kuliah naik 500%. 500%. Iya. Biaya kuliah. Biaya kuliah. 500%. 500%. Misalnya 10 juta jadi 500 500 juta gitu. 1 juta. 1 juta. 1 juta jadi 500 gitu. Utang negara 8,3 triliun. Ini gue baru tahu loh yang mahasiswa. Iya. 500%. Gue juga baru tahu. Sekarang tuh anjing contoh kampus gue ya. Ah. Itu pada mau gak mau pinjol. Sumpah. Nah, Jadi- itu jadi lanjut. Dulu tuh zaman gua masih bisa pemerataan kayak lu ngasih surat miskin gitu-gitu. Iya, surat miskin Gua dulu. nyesuaiin UKT Budgetnya, berapa. oke. Nah, sekarang minimal banget lu 7,5 paling murah tuh 7,5. Enggak ada. 7,5 apa yuk? Juta Buat? Satu semester. satu semester. Ngentot. Dulu tuh bisa gope, sorry. bahkan bisa nggak bayar gitu loh. Karena bisa surat miskin. Kalau sekarang nggak bisa sama rata semuanya. Merata. Gitu. Kalau kita kan miskin secara finansial kan? Iya. Kok mereka miskin secara akhlak? Oke, lanjut. Oke. Gitu. Oh, tai sih itu. Terus Indonesia naik 40% populasi tergolong miskin. 40% di Indonesia. 3,2 juta orang terjebak judi online. Setiap 10 jam satu orang mati terbunuh. Bukan meninggal, terbunuh. Ya. Anjing. Dan masih banyak lainnya. Itu yang lagi booming gitu loh. Makanya Indonesia nih udah mulai tidak kondusif lagi. Iya lagi. Negaranya. Tapi gue sih yang gue sangat perhatikan sebenarnya edukasi sih Kak. Iya sih. Kemarin gue tuh sempat kayak, gue kan sekarang bocahan Facebook ya. Iya, baca Facebook. Gue udah gak main Instagram, gue udah gak main YouTube. Facebook is my life. Gue udah kayak mulai jadi bapak-bapak nih. Jualin apa sih, Bro? Enggak jualin. Iya jualin mobil sih. Cuman kan kalau lagi bosan nunggu ada yang ngechat apa enggak. Kepo ya? Kan buka-buka reels gitu ada Iya. juga. Iya. Terus banyak banget terus masuk ke gua kalau ada orang-orang banyak banget yang tinggal di Australia. Oh iya, gue juga Iya lihat nggak tuh. sih? Iya, Terus iya.
alasan mereka pindah bukan demi mereka, Demi anak-anaknya. demi anak-anaknya dan masa depan anak-anaknya. Terus gue yang kayak, damn. Iya lagi kalau udah berkeluarga gitu kita nggak boleh egois soal kita nggak sih? Iya, makanya banyak yang pindah juga karena lebih dihargai dalam pendidikan dan pekerjaan. Iya, terus gue baru tahu ya Kak, yang di kemarin ini based on apa yang dia post ya, yang Iya. gue baca ya. Dia itu buruh dan sipil, itu nggak dengdet. Dengdet tuh maksudnya apa? Sama rata. Iya, jadi misalkan Nggak jomplang. gaji lu sebagai kuli bangunan itu 4.500.000. Iya. Gua sebagai let's say building manager Building gitu. manager. Building management 6 juta gitu. Jadi kayak nggak sejomplang itu. Beda tipis. Lah kalau kita kan lah Ada yang gajinya 300 juta per bulan. ada yang gajinya 30.000 per hari. Iya, Makanya betul. kayak menurut gue kayak damn, kesenjangan sosial, mana kesetaraannya. Satu-satunya kesetaraan yang kita fokus adalah gender. Nah, tapi kalau secara finansial nanti. Iya. Jadi menurut gue kayak anjing, gue waktu nonton Rilsa itu gue sih kayak terpukul sih. Iya ya. Kayak ngelihatnya kayak bukannya kayak egoistis secara kayaknya gue pindah sana aja demi gue gitu. Iya. Tapi ngerti. lebih mikir kayak anjing negara gue tuh parah banget ya. Iya. So kita sehebat ini, tapi kok kita serusak ini? Makanya sih. Anjing, jadi gue kayak Kita tuh gua harus sakit hati melek loh. Makanya maksudnya kalau misalnya lu semua nggak ngerti dan nggak apa-apa nggak ngerti, cuma jangan bodoh amat. sih. Sekarang Iya ini. sih. Enggak, kalau sekarang nggak boleh bodo amat dan lu harus ngerti sih. Iya maksudnya kalau misalnya nggak ngerti pelan-pelan aja coba lu pelajarin ini kenapa nih. Iya, Jangan iya. kayak aduh gua nggak ngerti bodoh ah. Nah, itu salah satu faktor juga sih. Lu jangan pernah malu buat nanya sih menurut Iya. gua. Dan orang-orang yang udah tahu juga harus berhenti. Seakan-akan mereka yang paling tahu. Iya. Iya gak sih? Iya, Itu kayak- yang bikin kita males kan? Sotoy jadinya ya. Iya, kayak misalkan Gue males sih nanya sotoy banget. kita nggak anjing. tahu nih. Terus kayak, Kak, soal MK apaan sih? Ya elah. Masa nggak tahu? Itu tolol sih menurut gue. Itu gue juga nyebelin. Lah, Jadi kan, gue gak tau makanya gue nanya gak sih? terus jadinya kayak nggak usah deh males ah. Iya, itu orang-orang itu ada banget lagi. Dan iya, yang kayak banyak banget yang spread tentang news ini di platform Twitter. Iya. Itu kan satu gue repostin kan. Saya Iya, buat iya. baca dan gue setelah baca gue repost, bagus baca gue repost gitu kan. Terus yang nyebelin adalah ada loh orang Indonesia yang masih mau mencari keuntungan Maksudnya? dan fame dari situ. Contohnya? Apa yang MK lakukan, apa yang DPR lakukan dan kenapa mereka berseteru dengan MK? Mau tahu lebih lanjut? Cek thread ini. Ngentot. Supaya ke profile dia ya. Iya, terus abis dilihat dia komen satu. Jadi pada tanggal segini DPR ada gini. Terus di bawahnya ini ada Shopee bag dari tas ini. Bawahnya lagi tahu nggak sih iklan? Gue Iya, kayak lu gila sih. Tahu. Lu alik sih. Kadang-kadang iklannya 3 sampai 4. Itu terus gila baru sih menurut lanjutan. gua. Iya. Kok bisa ya lu lagi concern tentang negara, tapi lu concern juga soal kantong. Enggak, minimal bikin thread yang lain gak sih? Thread yang lain. Kesempat. Kalau gue ya minimal 1 aja. Abis itu udah lanjutin semuanya. Di ending boleh lah. Di ending udah iya, kelar boleh. kan. Oke, sekian bawahnya. Tapi kalau ada yang mau belanja. Nah, boleh dong bantu-bantu. Bang, ini baru tweet pertama, Bang. Iklannya tas sama baju cewek. Gue ada sendal kucing. Gue beli sih. Nggak, tapi itu menyenangkan sih. Tapi bukan menyenangkan, maksudnya menyenangkan ngeliat kayak kok ada orang gini iya, ya iya, gitu. iya. Gemes ya. Iya kayak tai loh. Tapi bener sih, gue juga lihat tuh yang ada orang kenapa saya memutuskan tinggal di Australia. Yo. Karena katanya hidupnya jauh lebih tenang, terus Yoi. dibantu sama negaranya untuk kesehatan, pendidikan. Itu lu ngerasa nggak sih? Kita tuh dipersulit dalam segala bentuk aspek. Memang kita memiliki kebebasan lebih hebat Lebih hebat. daripada negara lain. Setuju. Tapi kita tuh nggak pernah dibantu dalam aspek apapun. Lu tau gak sih yang BPJS? Kasian banget dah. BPJS yang mana nih? Jadi ada, kalau di Twitter tuh ada orang BPJS nunggu 12 jam loh. Itu tai banget sih. Kayak, Pak ini BPJS, Bapak tunggu dulu aja. Udah nunggu 12 jam anjing, kalau lagi sakit gimana? Nah, itu menurut gue yang kita salah sih. Tai banget. Menurut gue ya, diputar tahu. BPJS diutamain ya? Iya, swasta yang dinanti-nantiin. Iya. Atau enggak gini, penyakitnya dicek dulu. Kalau penyakitnya ini harus banget tanganin dulu aja. Baru nanti. Tapi ada juga loh Kak, lu nonton nggak yang ada bapak-bapak bilang istrinya sakit, pakai BPJS, terus dia nggak bisa masuk ke UGD, terus bapak-bapaknya marah. Karena dia lack of education, giliran dikasih tahu dia nyolot. Nah itu balik lagi ke education juga loh. Iya jadi kayak
Anjing nih. Jadi si susternya udah ngomong, Pak, kita tuh Oh, nggak gua tahu. bisa Iya, nggak iya. bisa masukin ke UGD karena satu yang masuk UGD itu yang bisa merenggut nyawa. Iya. Tapi kita udah cek tensi istri bapak dan segala macam, dia masih dalam batas normal. Normal. Dan nggak krusial gitu ibaratnya. Ngerti. Jadi kita nggak bisa masukin ke UGD. Iya. Bapak-bapaknya kayak, tapi kan saya BPJS. Enggak, damn. Di Indonesia banyak orang batu juga sih lo. Iya. Susah ya. Susah. Pindah nggak sih kak? Gue udah bilang ke ibu lo pindah ke Swiss bego. Sumpah gue low-key pindah sih. Jadi enggak, ini konsep ya. Konsep dan harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita. Secinta-cinta gue sama Indonesia, gue kalau udah punya anak, gue nggak akan tinggal sini. Iya. Kalau nggak adanya perubahan, gue nggak akan tinggal sini. Gue bakal cari semua duit yang gue bisa. Pindah. Halal haram nggak peduli. Real. Real iya sih. Itu yang lu bilang tadi 2,3 miliar judi online, gue salah satunya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting gue nggak tinggal di negara ini. Iya dah. Kalau masih kayak gini, real. Kacau ya. Maksudnya kayak masa depannya gimana anjir? Bukan karena nggak cinta sama negara, nyet. Nyet. Lu kalau misalnya dapat achievement baru ikut foto kayak Pak, Bapak ngapain? Yang juara saya, yang ikut foto Bapak. Itu. Angkat topi lah, Bapak. Kayak kemarin nih, Angkat besi, Pak. menang Olimpik. Olimpik. Terus bea cukai koar-koar. Iya. Kalau dia bawa pulang medali emas ya tidak akan dikenakan bea cukai. Emang seharusnya gitu nggak sih anjing? Itu nggak harus lu kasih informasi nggak sih, Mek? Iya. Dia kan udah mengharumkan nama bangsa, kenapa lu duit ngehe? Apresiasi lah. Apresiasinya cuma kalau lagi menang. Iya dong. Iya ya. Kan mereka kan mana mau tahu sih proses. Ya nggak sih? Mau taunya langsung hasil golnya ya. Hasilnya Iya, aja, iya, bro. iya. Ya elah si proses dihebatkan. Susah di Indonesia ya. Iya, tapi satu-satu yang buruk tentang Australia sih, break dancernya. Lo, dia juga mengharumkan bangsa Australia loh. Membaukan gak sih yang itu? Tapi menurut gua itu harus Satu banding ada berapa sih? Netflix dokumenter. Dokumenter tentang dia delusional Iya, ya. how Reagan Delusional. bukan manage to go to the Olympics. Iya. Itu menurut gua seru banget sih. Itu seru sih. Karena kan gini, gua tuh suka banget nonton Netflix dokumenter. Iya. Salah satu Netflix dokumenter yang paling gua suka adalah soal cyanida. Nah, Cyanida. itu kan ada dokumenterinya. Nih Sinida. Dengar-dengar udah ada yang keluar kan? Keluar. Udah gak sih kita minum kopinya? Kak, jangan dibercandain. Sorry. Gua mah Enggak, gua keselak. Gua mah anjing, males gua. Oke, gua keselak. Sorry. Iya, udah gak sih minum kopinya? Keselak. Ya selama kopi gua gak ditutupin sama tas, gua aman. Maksudnya, nah, tapi kan soal itu juga banyak yang canggung gak sih? Tanda tanya. Iya. Itu tuh seharusnya kan yang terakhir aneh banget sih. Yang kan dia sebenarnya baru di interview. Gak dibolehin nama lapasnya. Kenapa sih lo? Nggak tahu, mungkin polisinya butuh duit lebih buat dokumenter. Nggak tahu, gue nggak tahu, tapi gue nggak mau jump into conclusion, tapi pasti Iya. Iya kan? Tapi udah ada kerangkumannya ya? udah ada. Iya benar. Selama lu ada duit, lu berkuasa bos. Iya bos. Lu punya duit? Lu berkuasa. Tai. Nice. Gue nunggu tuh. Iya sorry. Ternyata all this time, Bayem was right. Bayem was right. Siapa? Kita sambut. Enggak dong. Siapa yang bully dia waktu itu, Nyet? Anjing lo semua. Sekarang lu telan tuh omongan dia mentah-mentah. Makan tuh Semua yang dia lidah ngomong lu. bener, cuman mukanya emang rada gengges sih. Ada- Tapi maksud gue selain itu, Nyet, Ada bayem sih. karena ada bayam kayak bayam sore udah agak anyep dong, Pak, ya kan? Ini nggak sih, kayak bayam pagi mungkin enak gitu kan, Enak. sehat gitu kan. Lah ini lendir. Jadi kangkung aja kangkung. Ngomongin si Blagoba lagi yang di kedokteran tadi. Blagoba, Kenapa kita balik ke sana? Dia harusnya Beyond sih. Beyond. Ikut Beyond. Beyond Combatnya Beyond Salos. Combat Celos. Biar dia ada motivasi untuk tidak membuli orang. Enggak sih, kalau dia ikut Beyond dia karena udah beyond the kilograms ya kan. Ya kan. Gua tai sih. body shaming Gua lagi. body shaming lagi sih. Lu anjing lo. Dia kalau lewat gue teriakin, "Dut. Dut kok jalan gelinding dong?" gitu. Tadi dia bilang, nggak boleh catcalling. Catcalling, si nafsu. Anjing, gue mending coli tiap hari. Sama dia. Enggak. Kalau ada pilihannya. Enggak, oke balik lagi guys. Balik lagi, Bullying itu salah dan ini tadi gue adalah satu contoh yang salah. Yang salah. Ini contoh. But if it's wrong, why does it feel so right? Enggak, gue itu membela yang Yang benar. Lemah. Oh, yang lemah. iya, gue membela yang lemah. Kalau misalkan lu boleh nyalahin gue ketika dia lagi ngangong-ngangong, gue panggil, "Woi gendut." Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi dia udah ada kasusnya.
Udah ada kasus, jadi Jadi nggak nggak boleh. apa-apa. Boleh. Pokoknya semua yang punya kasus boleh lu bully. Tai sih. Enggak, gue tuh pada satu nih. Ini gue bakal dihujat soal ini. Pasti. Dari tadi juga udah dihujat kok. Enggak, tapi ini gue bakal dihujat banget dan gue yakin dan gue nggak apa-apa soal itu. Spill. Gue nggak ngerti kenapa kita nggak boleh. Nggak boleh. Nih, oke, menjelekkan nggak boleh, gue ngerti. Cuman kalau mengingatkan soal berat badan, gue nggak ngerti kenapa kita nggak boleh ngingetin. Setuju banget. Lu bilang nggak boleh body shaming. Body shaming nggak boleh. Artinya, lu mendukung obesitas dong. Iya ya. Kalau lu obesitas, bisa cardiac arrest, jantung, Jantung. koit. Berarti lu ngedukung lo dia mati. Nah, Iya nggak sih? itu tuh nggak boleh. Tapi Kak, kan my body my rules. Itu kan kedoknya. Iya, Banyak banget kedoknya seperti itu kan. your body your rules nih. Tapi kan maksudnya kita kan mengingatkan. Iya. Bukan kayak, oh lu maksudnya nggak harus sampai kurus skinny six pack. Iya. Nggak sehat lo. Nggak sehat. Simpel aja. Iya. Nggak sehat. Misalnya kayak lu ngingetin gua, lu jangan minum Alkohol. enggak. Kemasan. Kemasan. Gulanya banyak. Gulanya kebanyakan. Iya. Maksudnya terus gua nggak kayak tai lu, my body my rules. Gua kan Iya. juga kayak, oh iya juga lagi. I'm happy with myself. Lu happy with yourself karena itu comfort zone lu. Iya. Emang lu nggak mau happier? Cause I'll be happier with you. Ed Sheeran. Enggak ya? Darling, I Telat. will Be loving you pentil. till 70. 7 stars tuh gini. Ah iya itu gue juga banyak. Udah 70 kan? Jangan ngomongin 70 Kak. Kenapa lo? Blagoba kesindir. Emang dia benernya 70? 70 tambah 38. Kok tahu banget sih? Gue tuh sebenarnya stalker dia. ya nggak pret. Siapa namanya? Dude. Lu parah lu. Lu tai lu Kak. Lu anjing. Gila banget nih. Udah jangan ngomongin si gendut lagi, ngomongin si Jawa aja. Lu rasis. Kenapa gue juga Jawa? Oh iya oke. Iya kalau Jawa dibilang Jawa nggak apa-apa ya? Enggak Pak, ya enggak. Emang panggilan orang-orang panggil kita Ambon. Terus lu marah. Enggak emang gue udah Ambon. Emang lu gak punya temen panggilannya Batak? Iya ya. Dia gak pernah marah, gue panggil Batak. Batak. Tak, sini tak. Kecuali- Ya Mbak ya? Richard kan? Richard Batak kan panggilannya? Kalau botak? Ya boleh. Tapi tanya dulu kenapa lu botaknya bro? In case. In case. Lu kan gak tahu, itu kan Iya, appearance iya. soalnya. Iya. Tapi kalau ini mendarah daging dan yang gak bisa lu pilih, ya udah gak sih? Betul. Kayak kita teman sama Niko. Niko Streetball SMP, panggilannya apa? Nyong. Iya nyong. Nyong bahasa Ambon. Ambon. Masa Nyong, panggil gua bang. Nggak mungkin, nggak bisa, nggak masuk akal. Kayak itu kan sebuah hal yang nggak lu pilih. Kayak gue nih, respect terhadap orang. Respect each other. Gue manggil dia, gue liat dia, oh keturunan Tionghoa. Tionghoa. Gue panggilnya Koh. Terus pada diketawain, lu ngapain lu Ambon manggil dia Koh? Loh, itu panggilan dia nyet, bukan karena gue nya mau manggil dia Koh. Bener. Ya nggak sih? Iya. Kok Nah gitu oke, ngomongin si Jawa ini nih, Jawa. Iya. Gue panggilnya dia Jedi ya. Jadi kenapa? Jawa dinasti ya. Nah, iya kan. Iya. Ada tuh Kak, pernah ya, ada yang apa mau bikin dinasti Jawa Jin gitu kan? Itu kan nggak kelihatan, nah ini yang kelihatan nih kita bahas. Jawa ya kan? Jin. Jir, kenapa bapak gue Candy sih? Politiknya minimal. Iya ya. Iya, harusnya kita yang lagi dihujat nggak sih? Kita dapat bangku. Iya, jual-jual pisang, gue paling nggak ada yang pernah laku sih. Pisangku. Tapi dong ngomongin soal pisang ya. Katanya bininya bau. Gue gak mau ke arah sana sih, gue sumpah. Tapi ini seliweran Kak. Masa sih? Sumpah katanya dibawa ketek. Apa suka dan nggak sukanya di Indonesia? Orang bau ketek. Gue nggak tahu. Ini mungkin fakta, ini mungkin mitos. Tapi kayak menurut gue ini nggak harus lu bahas sih. Apaan? Kan lu lagi marah sama keluarga A. Keluarga A misalnya. Kenapa lu bawa-bawa istrinya yang bau ketek? Sama kayak yang perselingkuhan itu. Enggak sih, kayaknya yang bau ketek harus dibahas sih. Karena kan dia udah masuk ke keluarganya. Enggak sih? MBK ya sengaja ya. Anjing. Iya lagi. Lah gue juga waktu itu bawa ketek disuruh ibu MBK. Iya. Iya nggak bau sih dia abis itu. Iya. Tapi bau daki ya. Kayak agak bubur kalau main basket tuh anjing. Karena mah kalau defense selalu menang. Yang itu di bawah gini. Lu anjing lu bubur sih. Iya. Bubur polos bang satu. Bubur polos. Nggak usah diaduk, ntar gue yang ngaduk. Itu ini mana nih. Tapi ya bener. Maksudnya kayak
Gini ya, lu lebih pilih lo orang yang nasehatin lu kayak lu bau banget deh. Atau kayak bodoh amat. Nggak, ketika lu bau ketek dan lu diomongin sama orang lain, berarti lu harus mempertanyakan ke lingkungan lu. Nggak ada yang sayang sama lu, Nyet. Iya ya. Sumpah, lu tuh harus ngerti mereka tuh nggak cinta sama lu dan mereka nggak peduli kalau mereka nggak ngomong. Ya kayak misalnya lo di gigi lu ada cabe, kan lebih enak kan supaya dia nggak ketahuan sama banyak orang. Dan itu sampai sekarang gue masih nggak ngerti kenapa lu ngomong Kak ada cabe. Itu sebuah hal yang memalukan. Anjing lu, tai lu, bangsa. Kan kayak ya gue habis makan hal yang cabe, kalau ada yang nyangkut ya pasti cabe. Cabe. Masa lu yang nyangkut ya kan? Cabe. Ya tinggal omongin selesai. Iya sih. Sama kayak lu bau. Gue kalau sama Karama gitu, dia habis main basket dan segala macam, gue pasti selalu bilang, Kak, lu pulang mandi, lu bobat, jangan ngomong sama orang. Iya. Maksudnya kayak bukan artinya gue ngatain Terus gue karena nge-tweet, anjing nih bocah. ya nggak apa-apa juga. Tapi maksudnya dari itu orang yang paling deket yang ngomong. Tapi setuju. Lu mendingan denger dari gue lu bau, apa dari emas-emas parkir, buset. Erina nih, gitu. Hah? Erika nih, Kardinal. Dia nggak bau sih. Tai lu. Kenapa lu tai, kan gue bilang dia nggak bau. Iya sih. Iya Kenapa sih. emang lu pernah gitu, Kak? Enggak. Oh enggak ya? Apa sih lu? Ya nggak nanya, sebetulnya lu pernah nyium. Apa suka dan gak sukanya di Indonesia? Jawab. DPR. Sukanya? Enggak dong. Ya, apa suka dan gak sukanya? Sukanya dulu. Suka satu udah pasti makanan. Makanan. Terus kadang-kadang sukanya orang-orang Indo tuh agak random ya. Agak random dan menyenangkan. Ketiga, kita solid. Solid sih. Solid betul. banget ya. Betul. Nggak sukanya banyak banget ya. Itu yang suka. Nah, yang gak sukanya ya, sabar gue buka notes dulu. Buset. Ada 50. Yang gak suka dari negara Indonesia, pertama, nomor 1 lahir di sini. Iya. Itu gak suka kayak why gitu Why? kan. Pertama third world country. Third world country. Kedua konstitusinya. Konstitusi. Ketiga di dimsum. Dinsum. Permainan kata aja kita Bray. Yang kata takut ya. Takut. Dinasti kan maksud lu? Dinasti dimsum enak. Tapi ngomongin soal dinasti ya. Apa? Apa sih arti dinasti gak? Propaganda lo. Ngasal. Serius. Ngasal. Serius. Iya gak sih? Iya kan? Bukan ya? Sama propaganda artinya beda banget. Propaganda apa sih? Propaganda adalah sebuah hal yang lu punya agenda sendiri, lu lakukan di bawah agenda lain. Ya betul, propaganda. Enggak, ini kan udah terang-terangan. Oh, terang-terangan. Propaganda ketika dia bilang dia mendukung Prabowo, propaganda. Propaganda. Karena enggak. ternyata ada sesuatu di belakangnya, itu propaganda. Damn. Tapi ketika udah terbukti, udah bukan propaganda. Udah dinasti. Udah kontraganda. Udah gak pro lagi. Udah nggak perlu lagi. Iya, oke gitu. Oke, dinasti, Kak. Itu kan maksudnya Mas Nice. enak zaman anak abah kan. Gila sih. Gila ya. Mementingkan nih kalau Palama kan mementingkan kepentingan sendiri, kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Kalau dinasti mementingkan kepentingan sendiri daripada orang lain. Oke, itu kan ini kan dari nama lu kan? Dan nama gua Parama. Parama. Kalau Parama mementingkan diri sendiri sebelum baru orang lain. Mementingkan orang lain baru diri sendiri. Baru diri sendiri. Kalau yang mementingkan diri sendiri baru orang lain, Paramex nggak sih bikin kita sakit kepala soalnya. Nggak gini bang, kalau gue boleh input ya, boleh nggak sih? Gue tuh boleh input ke, gitu boleh kan ya? Ke Boleh politik dong, gitu kan ya? boleh dong. Kalau gue boleh input ya, kalau lu mau punya keluarga dan mau terkenal, bikin kayak Keeping Up with the Kardashian. Keeping Up with the Kardashian. Iya nggak sih? Iya. Seru tuh kita nontonnya. Seru. Entertainment, Drama. nggak merusak siapapun, nggak Iya. merugikan siapapun. Nonton enak. Kenapa bikin Keeping Up with the Parliament? Satu Indonesia yang didramain. Iya kan? Gimana nih? Audiensnya kok jadi live datang ke depan gedung gue gitu kan? Nggak enak dong. Terus dia nanya, ini emang kita ada meet and greet hari ini? Nggak ada guys. Kalau menurut gue udahlah. Aduh, ada demo libur deh. Ups, kan selalu libur. Itu lucu, itu nice, Nggak itu nice, itu kerja nice, itu aku. nice. Tapi gimana menurut lu soal akhirnya saatnya Raffi Ahmad untuk di-cancel? Di-cancel kenapa ya? Karena mendukung semuanya. Tolong jelasin dong. Karena Raffi Ahmad mendukung semua gerakan yang kita tolak. Ada uangnya kayaknya.
Maksudnya ada uangnya, dia dikasih uang. Kayaknya. Lah tapi kan uang dia kan di money laundry. Ayo, itu kan enggak katanya. Itu kan ini doang apa isu. Isu nggak terbukti kan. Iya, kalau memang kejadian baru asu kan. Iya kan. Iya. Kamu lucu banget kamu. Udah beli borgol sama baju Orange? Kenapa gue yang ditangkap kalau gue ngomongin fakta? Harusnya kan yang ditangkap yang berdiri, duduk di kursi itu. Seru sekali topik hari ini ya. Seru sih, tapi maksudnya ini gue sebagai masyarakat Indonesia maksudnya menyuarakan seperti ini mungkin karena gue udah gonggong. Iya. Saatnya kita menggonggong emang. Karena udah kesel aja kak. Iya. Maksudnya kita dibego-begoin sekali, oh ya udahlah. Iya. Maksudnya kira kita tolol. Maksudnya tipis-tipis kepentingan sendiri ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak boleh sih. Tapi soalnya ya kita udah merem udah. aja kan. Iya. Kayak tapi tiba-tiba kok makin ngelunjak gitu. Kayak oke. Nah saatnya kita bersuara ya. Saatnya bersuara. Kalau misalnya nih ya, lu jadi salah satu anggota DPR, mau jadi anggota yang mana? Yang tidur ya? Enggak, yang main Candy Crush. Ngomongin 2,3 miliar judi online tuh lu lihat dulu di parlemen lu. Candy Crush Bu. Jadi gini Bu, sebelum Ibu bilang Candy Crush, kan kita semua pelaku ya Bu ya. Itu game itu. Sweet Bonanza Plus kan itu Bu. Zeus. Udahlah Bu. Oh ini Zeus deng. Zeus. Oh iya deng. Zeus ya. Sorry banyak banget. Gue bingung nyet kalau di sana kalau nggak nonton bokep itu main judi. Pantes Marcel naik. Abis itu kayak kalah mulu saatnya tidur. Iya, udah enak banget anjing hidupnya. Bangku enak, adem, dingin. Bungkam-bungkam orang. Iya, dapat rumah. Tapi lu tau nggak yang apa? Lagi demo? Iya. Andovi di chat sama Peter. Oh iya Peter. Iya. Si Panji juga di chat sama Peter. Nah, terus jadi ini bro, jadi masalah. Masalah kenapa? Buat Risa Saraswati. Kenapa tuh? Dikira Peter CS. Anjing. Nice. Boleh juga tuh lawakan. Gitu, boleh juga. Boleh. Iya. Jurnal Risa ternyata Jurnal Risa. Ternyata Indonesia pelawak semua ya. Tapi sama-sama serem kan soalnya. Iya kan. Menakutkan sih. Menakutkan lumayan. Indonesia. Jadi kalau suatu saat gue terjadi kenapa-napa kak, Iya loh. lo tahu siapa pelakunya? Siapa? Negara. Karena gue speak up. Tapi kan ini namanya kan komen doang. Kasih masukan. Mereka nggak peduli. Menjelaskan. Mereka nggak peduli mau ini komen doang mau apa. Lu pernah dengar dengan kata-kata imbuhan kiri hilang bos? Iya. Dengar tahu tuh apa tuh? Bukan iri bilang bos. Kiri hilang bos. Oh, iya. Nah iya. Lu kalau itu lu ya? gini kak, HP gua nggak pernah mati. Nggak pernah mati, oke. Suatu saat lu ngechat gue centang satu, cari gua. Cari gua dengan segala hal yang lu bisa. Polsek mana lah ya? Nggak di polsek. Oh. Masa ditangkap mah ya udah. Iya, ini kan dihilangkan ya. Di kartu keluarga tiba-tiba udah, loh kok cuma 2 anaknya? Cuma 2. Emang selalu 2 bukan ya Pak? Gitu. Guys ingat jejak digital sudah bertendang. Hafalin muka gua. Takut lumayan. Enggak lah, kita menyuarakan pendapat aja sebagai keresahannya. Gue tuh dulu pengen banget jadi anggota DPR loh. Iya, gue tahu lagi cita-cita lu. Tapi ini serius, gue pengen banget jadi anggota DPR tentang kemanusiaan. Karena gue ngerasa di Indonesia itu kesetaraan itu nggak pernah ada. Dari yang let's say gaji di bagian-bagian timur, lu tahu nggak sih di TikTok ada gaji guru honorer ya. 220.000 sebulan. 1 bulan loh. Kayak anjing 220.000 1 bulan. Bineka Tunggal Ika azan dulu. Balik lagi habis kelar azan. Kita udah lumayan tenang lah ya. Lumayan tenang. Marah lagi sih Marah kita lagi. ngobrol lagi marah lagi sih. Kita lagi ngebahas kayak di Indonesia tuh nggak ada kesetaraan. Iya. Karena di gaji honorer gitu. Iya. 220. Gila sih. Gaji pejabat 300 juta. Giliran orang yang ngapa-ngapain. Iya. Tapi katanya. Iya. Baru gue juga mau ngomong. Iya tapi kan? lo dulu.
yang selingkuh, Yang selingkuh. pengalihan isu, Astaga. Menutup-nutupi sesuatu. menutupi ya, DPR nurunin iya. syarat umur. Syarat umur untuk anak kesayangan lah. Golden Sun. Itu Kim plus. Kim Plus untuk masuk ke pilkada. Iya, Najis bikin koalisi. Pilkada? Nggak ada. Ah ya udah deh. Kok alisi? Koalisi. Ha. Oke, koalisi itu bahasa Inggrisnya alliance kan? Alliance. Iya kan, aliansi kan, Iya, semacam aliansi. gitu kan. Iya, Oke, iya. kenapa PDIP nggak diajak? Kenapa yo? PDIP kenapa nggak diajak? Kenapa nggak diajak? Iya, karena itu musuhnya aja. Musuhnya aja udah. Oh, musuhan. Berantem Iya. Personal. Oke, personal. Personal. Ya iya kan, semuanya harus personal lah. Ngapain pentingin negara? Ngapain pentingin rakyat? Iya. Kan Tapi demi personal. gue nonton cuplikan Cuplikan Ibu Megawati. Ibu Megawati oke. Ngomong yang kayak soal sekarang Anies mau ke kita, nggak bisa gitu dong Pak, gitu kan. Tapi akhirnya jadi nggak? Lagi rapat sekarang. Sama siapa? Kalau dicomblangin. Apa? Anies sama siapa? Nggak bisa sama Ahok tapi. Oh nggak bisa sama Ahok. Dr. Ahok pernah jadi gubernur. Katanya sama yang Nokano ya? Iya, lagi digodok karena. Lagi digodok. Oh. Ridwan Kamil tweet-tweet yang lama dibahas lagi. Tapi dia udah klarifikasi. Udahlah guys, move on. Enak. Enak ya. Pak. Kita tuh sering kena cancel culture loh Pak. Jejak digital, Pak. Setiap kali kita minta move on Pak, makin dibahas. Bapak enak banget. Enak banget. Saya juga dulu sebelum menjadi gubernur, saya tai sih. Enak banget pembelaannya. Dia bilang ini kan, itu kan tweet saya 12 tahun, 11 tahun lagi yang lalu. Yang lalu. Gini Pak, Gini, Pak. 12 tahun yang lalu, Bapak umur 14. Enggak dong. Jadi boleh nge-tweet gitu. 14 sih nggak apa-apa kan, Nggak otaknya belum develop. Iya. Iya kan? Ini udah di atas 25-an lah. Lebih nggak sih? Lebih di atas 30. Nah menurut lu, orang umur 30 layak nggak ngomong seperti itu? Umur lu loh. Iya 33 ya gue. Dan tanda kutip, tanda kutip aduh layak lagi kalau dia lagi orangnya tai. Salah. Jangan anjing-anjingin gua. sorry. Lu aja nggak tahu apa yang boleh dan enggak. Contoh? Nggak usah kali Iya, ya. jangan. Nggak usah kali ya. Iya maksudnya kayak gitu kayaknya kecuali cita-cita dia adalah jadi influencer. Itu nggak apa-apa. Ya udah kayak Kan naikin exposure. ya tapi kan ya pembelaan dia curang juga sih. Ya saya juga mana tahu ini jalannya Tuhan bawa saya ke sini. Curang kan? Curang ya. Pembelanya kayak third parties mulu. Iya. Bawa-bawa yang kita nggak bisa argumen gitu kan. Sama kayak waktu Anies bilang hujannya ke bawah angin. Tahu gak sih? Nggak tahu lagi. Lu mah. Bawah angin. Hah? Polusi Polusi ke bawah ke angin. bawah Polusi ke bawah angin. angin. Polisi mah ke bawah. Kalau misalnya Iya. lu jadi kepala negara. nggak mau. Misal. Oke. Negara seperti apa yang lu inginkan? Yang Kasih beberapa contoh apa aja kebijakan atau kebijakan. kebijakan, terus negaranya seperti apa sih? Negaranya fun lah. Maju lah, negara maju. Maju gitu. banget. Maju banget. Wakanda lah ya. Misalnya Iya, Wakanda. iya. Kayaknya kalau misalkan ya, gua jadi ini nih pemimpin negara. Pemimpin negara. Pasti kan gue seneng karena gue BU kan. Pasti ada banget keuangan yang gue mau. Pasti. Tapi di satu sisi, kalau lu emang mencintai negara lu lebih dari kepentingan pribadi, Kepentingan pribadi. udah maju dari kapan kita Nyet? Udah maju dari kapan kita? Makanya kenapa di Amerika Di Amerika, kita nggak bisa deny kalau mereka negara maju. Miss Harris. Kamala Harris. Miss Harris. Kenal deket banget lu. Nggak usah, di Amerika cuman ada 2 political parties. Betul. Republikan sama Demokrat. Demokrat. Selesai. Kalau di Indonesia, Banyak banget karena kayak gue pengen bikin sendiri bro. Ngerti gak sih? Lu tuh bikin apa ya namanya apa yuk? komunitas. Partai. Mereka bikin partai kayak bikin e-sport. Sumpah. Iya. Kayaknya kita bisa deh naklukin. Maju gitu ya. Ayo latihan yuk, scream latihan gitu kayak Nyet, ini kan kepentingan negara ya, bukan game. Sumpah kayak bikin e-sport, Onyx ciut lihat lu. Seenggaknya 5, oke dah masih 5 perdebatan Iya ya. dan ya udah nggak bisa misalkan gini deh. Itu yang dibikin oleh negara misalkan. Negara, oke.
Terus ya udah mau nggak mau lewat 5 itu. Iya. Tapi yang itu misalkan dipegangnya sama MK juga. Jadi nggak ada ganggu gugat Betul. soal DPR dan segala macam, mereka di bawah gitu. Itu kan masih lebih masuk akal dibanding lu lagi mood terus lu bikin. Iya lagi kayak bikin kayaknya bisa dan kayaknya sesuai dengan Iya, negara ini. Kayak seru deh gitu. Seru tuh main Valorant, Pak. Judi lagi aja nggak apa-apa. Mending judi daripada bikin partai, Pak. Itu aneh sih menurut gue yang ini nih lumayan aneh. Terus yang kayak koalisi Kim Plus itu juga aneh. Kim Plus iya. Lu lihat nih ada Boom Esport. Bumi Sport. Anjir, kita nggak bisa pernah ngalahin Boom Esport nih. Koalisi Gua ajak tim tier 2 lainnya Tier deh. 2 biar kita ngalahin dengan banyak-banyakan suara. Iya kalau menang. Kan gitu kan. Iya. Kayak udahlah nyet. Itu satu ya yang gua mau ubah ya. Oke. Terus ada Cara apa lagi? pandang itu sih menurut gua buruh dan sipil. Menurut gua semuanya kayaknya harus ada kesetaraan sih. Dari misalkan gini, lu mau jadi kuli, Iya. lu nggak bisa jadi kuli aja karena lu miskin. Oh. Ada sekolahnya, ada tekniknya, Ada ada caranya. Iya. Makanya dari situ mungkin lu bukan sarjana kali ya, sarjana kuli gitu bukan ya? Iya. Kayak misalkan tapi lu punya kayak Pelatihan. Iya, degree buat nunjukin kalau lu certified kuli. Dan itu bayaran yang nggak kuli. Bayarnya sesuai lah. Pekerja iya, kayak misalkan lu fresh graduate kuli. Lu dibayarnya berapa? Iya. Lu harus nguli berapa lama dulu, Iya. baru naik jadi mandor. Mandor, bisnis planner, bisnis manager, developer, jadi ke atas Jadi atas gitu bos loh. kuli lah. Mandor. Bos kuli mandor, Kak. Ya bosnya mandor lah. Enggak, let's say titik dari ujungnya adalah lu ini deh. Punya perusahaan. Bukan, jadi apa sih kalau kontraktor. Misalkan gitu. Kontraktor tuh sekarang kalau mau jadi kontraktor kuliahnya apa? Ini Teknik sipil. Teknik sipil. Hah? Iya kan? Iya. Nah maksud gua, berarti gua salah dong buruh sama sipil. Sama dong. Buruh kan yang ngerjain. Oh oke, berarti beda. Beda. Ya maksud gua kalau gitu jadi itu tuh bukan sebuah perbedaan, tapi itu sebuah perjalanan. Betul. Lu kalau mau nyentuh sipil, lu harus jadi buruh. Dari awal Nggak dulu. bisa lu langsung ke sipil. Iya. Gitu maksud gue yang kayak sengaja ngerti dulu basicnya. jadi lu masuk akal kayak lu jatuhnya ya, lu grinding. Iya. Grinding karir lu. Betul. Misalnya kayak lu sebelum jadi lawyer, lu misalnya jadi paralegal dulu. Iya. Jadi apa dulu? Jadi babu dulu ibaratnya. Jadi Betul. tai lah pokoknya. Iya. Baru nanti lu bisa jadi situ. Sama kayak polisi. Sama kayak polisi. Lu kan masuk polisi nih. Ujungnya tuh apa? Biar lu jadi apa? Menteri. Biar lu jadi apa lagi? Jenderal. Kayak gitu-gitu loh kan. Iya. Nah, kenapa ya kita nggak perlakuin hal yang sama? Tapi kalau sekarang kan jadi gitu kan tinggal apa? Tinggal ini kayak ini kan. Ya maksudnya kayak itu loh harus ada stepnya. Jangan kayak lu serabutan semuanya lu hajar aja. Kuli lu kayak strong, angkat. Iya. Nggak bisa bro. Terus juga kalau duitnya kayak nego-negoan dulu. Iya, lu harus membedakan modern slavery. Ya, sama pekerja. Kita modern slavery, Cok. Iya. Kita harus lebih woke, guys. Woke Nih negara. Kayak gitu. Jadi kayak itu yang mau gue bedain. Ini kalau tolong pilih gue ya. Keresahan. Iya. Ini. Masa orang yang bentukannya nggak enak dilihat buat di kementerian lebih pintar? Siapa? Gua jing, tadi gua ngomongin gua. Oh, Makanya iya, kenapa ada orang pernah ngomong bahwa sebenarnya kriminal yang paling jahat adalah yang mereka yang memakai jas dan dasi. Anjlit. Keren. Gua bukan ngomongin O.J. Simpson. Gua ngomongin ini parlemen. Dia soal pakai jas sama dasi juga. Iya, kan? dasi juga Doesn't bener. fit gitu. Jadi kayak menurut gua damn. Dem. Kalau kata Abah, Apa tuh? nonton makanya. Lu gak ikutin Pilpres. Waktunya perubahan. Marlo untuk 2000 berapa? 30 Terserah. Enggak sih, tapi gue kayak gak mau sih. Indonesia yang lebih maju. Karena as much as I try to make my country to be better, gue bakal menjadi corrupted by them yang udah di sana. Karena ngikutin ya. Mau nggak mau, kalau nggak lu out. Iya sih. Itu rusaknya negara kita. Kayak gini deh, menurut gue ya. Menurut lu? Apa sih namanya konstitusi? Konstitusi. Apapun itu harus memperlakukan teknik seperti Shopee. Apa tuh kak? Pecat massal. Wow, Itu lay off. Semua lu lay off. Kayak Tokped. Iya, lay off. 1.500 pekerja dirumahkan.
Layoff. Iya benar. Itu teknik paling jitu menurut gua. Iya gitu. Udah, lay off semuanya, lu bikin baru lagi. Kabinet baru, DPR baru, semuanya baru. Susah juga tapi karena Ini namanya New Indonesia loh. ya udah Soviet, So be it. NI negara kita nggak apa-apa kalau emang lebih baik. Iya sih. Mulai dari awal lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita gotong royong lagi. Gotong lagi, tertata lagi ya. Iya anjing gotong royong, mana konsep gotong royong kita? Budaya antara aja udah lupa. Gotong royong lagi. Gotong royong lagi. Tahu nggak? Nih gue tuh punya ya. Apa? Sebuah pemikiran kenapa? Let's say budaya antri itu budaya kita loh. Iya. Ngantri itu adalah budaya, Budaya, cultural. culture kita. Artinya kita itu membudayakan ngantri. Iya. Tahu kenapa udah nggak ada lagi? Kenapa? Lihat petingginya, ada nggak yang ngantri jadi menteri? Ada nggak yang nunggu lama buat dapat tempat duduk? Kalau di ini catur, Skak. Udah. Itu kita tuh berkaca kak. Iya. Lihat Bobby Maksudnya kita lihat atasan-atasan kita. lihat Bobby siapa? Bobby Indomie itu. Bobby dari Bobby Rich Indonesia selebgram, iya iya. itu masa Bobby Nasuti nasi goreng Bobby beli nasi goreng dia makan di situ the very good berapa fried rice. harga Iya, apel kan? yang Bobby beli gitu. Kayak gitu maksud gue contoh lah. Iya sih, dari situ aja hal sepele, dari ngantri aja. Dan ini gue tuh susah kalau kita mau ngomongin soal kita tuh negara corrupted. Setuju sih. Lu kalau lihat dari tinggi misalkan ya DPR korup, DPR korup. jangan lihat ke atas dulu bang, lu lihat ke bawah dulu. Kenapa bisa ada DPR korup? Karena dari awal udah korup ya akhirnya gitu. Ngikut jadinya. Mau daftar PNS bayar, mau daftar ini bayar, mau daftar itu bayar. Kenal orang nggak bisa masuk. Ya, susah. Dari situnya jadi yang membuat negara kita building up the toxic trade itu dari bawah. Itu the core-nya loh. Iya. Nah jadi gue agak masih rada harus mencari tahu. Ini tuh yang rusak dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah. Bisa juga mereka tuh kayak gitu karena mereka ngelihat, yo yang atas sudah begitu. Ya kita ikutin dong. Bisa juga yang dari bawah, udah kita santai-santai aja. Ntar waktu yang lolos akhirnya jadi gede. Loh, waktu itu Gue bisa kok kayak gini. nah Ayo, gue juga pernah nge-tweet ya. Ini tentang kalau gue jadi presiden misalnya. presiden NI New Indonesia. Ya. Hukum di Indonesia akan gue tegakkan. Jadi waktu itu gue pernah bilang di gue tweet, masih nggak ngerti hukum di Indonesia. Ada ex dirut Jasa Marga itu merugikan negara 510 miliar. Negara ya. Itu dia korup 510 miliar. Divonis 3 tahun. Ada ibu rumah tangga live bugil 12 tahun dan denda 6 miliar. Maksudnya gini, gue di otak gue butuh duit nih. Ya udah gue coba deh apapun gue usahakan supaya gue bisa anak gue makan untuk hidup. Ini gue ngerugiin diri gue sendiri, ya udah gue live deh bugil. Di penjara 12 tahun. Satu orang ngerugiin seluruh Indonesia 3 tahun. Logikanya, gue ambil 510 juta ya, miliar. Gue masukin ini simpen, gue 3 tahun doang kok di penjara. kelar 3 tahun di penjara. Duit gue masih ada 510 miliar. Ibu ini 12 tahun di penjara. Anaknya nggak tahu gimana. Iya, kayak betul kata lu. Selangkangan mulu. Cepet cowok negara kita selangkangan cowok. Gila dah. Maksudnya, nah gue pengen hukumannya kayak, kan dia ngerugiin negara, harusnya bebannya lebih gede kan? Hukumannya lebih gede. Kenapa 3 tahun? Live bugil sendiri, yang ngerugiin diri sendiri, ngerusak nama sendiri. Itu 12 tahun. Nggak masuk akal menurut gue. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kan Pancasila udah nggak dilihat loh. Pancaroba kali. Nyoba-nyoba nih kita pergantian musim. Tapi ada juga. Tadi gue mau ngomong apa ya? Tadi kita ngomongin apa sih? Ini hukum. Kalau gue hukum di Indonesia Lu itu. sih pancaroba gue jadi udah blank. Tapi tadi lumayan tai itu yang pengen gue omongin soal uang 510 miliar. 510 miliar. Lanjut lo ya gue lupa. Iya. Kalau gue sih hukum akan gue ubah gitu. Jadi pilih saya untuk New Indonesia, untuk lebih maju, ya. Karena kasihan ibu itu. Gue belum lihat soalnya.
Lu jangan ketawa anjing. Sama yang kayak nenek-nenek nyolong ayam itu kan? Iya, nyolong singkong. Singkong. Iya, Di penjara berapa? 6 tahun kalau nggak salah. Tapi kan dilepasin karena hakimnya itu ikut sedih. Terus kayak pas neneknya udah dikeluarin, dia kolekan. Ayo siapapun yang ikhlas kasih, ayo kolekan buat ibu neneknya makan. Anjir, itu hakimnya Harusnya dinaikin. 1 dibanding berapa ratus juta orang. Susah banget nemu orang baik. Ya lu bayangin, lu satu orang baik ngelawan banyak orang. Gue ingat sekarang. Jadi, Jadi ingat kejadian si KDRT? KDRT ya. Si cowok jelek. Cowok jelek, cowok lele. Jangan bilang dia lele anjing. Kumisnya kan di bawah gitu. Ya walaupun sama-sama makan tai, tapi maksud gue jangan ngomong gitu. Iya si cowok itu. Iya. Jadi kan ada di post di mana gitu, terus ada komen orang netizen komen. Netizen. Buat yang tahu orang ini di mana, info lokasi dong. Buat? Ya silaturahmi Oh, dalam tanda oke. kutip mempukulin. Oke. Di reply sama siapa? Siapa? Divisi Polri Bogor apa mana gitu. Siap bang. Terus dia bilang, udah aman di kami. Terus? Ya gitu, pokoknya intinya kayak mereka membanggakan kalau kita udah nangkep. Ih keren banget, respect. Kampung. Hah? Itu kerjaan lu Nyet, gak usah lu ngomong. Oh iya, di Tapi aja ya. nggak nih, cara ngomongnya itu seperti kayak udah santai aman ada gue. Gitu loh. Kayak bangga banget gitu. Jadi kayak di Indonesia menurut gua yang dilakukan adalah mereka itu ingin dipuji karena melakukan pekerjaannya. Bare minimum itu maunya dituhankan. Iya ya. Padahal emang udah tugasnya mengamankan. Iya, misalkan ada maling. Tapi harus dikasih tahu dulu. Iya, maling ditangkap. Terus mereka keluar-keluar, weh gue loh yang nangkep maling. Itu gue, sumpah. Terus Direkam. kondisinya, Ada fotonya. itu kan tugas lu. Iya. Masa orang nganter surat pos. Surat pos. Weh, gue loh yang nganter suratnya. Sumpah, gue ke rumah gue. Kenapa mereka nggak gitu? Iya, Itu pekerjaannya. Pekerjaannya ya. Gojek. Abis nganter makanan. Halo guys, gue bisa nganter makanan yang udah dipesen. Gue loh yang nganter. Iya. Beneran. Semuanya udah gue pastiin, semuanya lengkap. Kenapa nggak ada Gojek yang gitu? Karena mereka tahu ini pekerjaan saya. Betul. Nah jadi menurut lo, kalau kita ngomongin tadi tuh dari contoh itu, polisi itu sebuah pekerjaan atau sebuah Kebanggaan. bukan apa namanya embel-embel, bukan embel, sebuah bukan peringkat apa sih? Image. Bukan achievement. Misalkan kayak lu lulus, Achievement. tai lu ngulang achievement 2 kali. Iya. Misal lu lulus, Gue lulus. lu dapat SI-Com misalkan. Iya. SI-Com itu apa namanya? Sarjana ilmu komunikasi. Bukan, itu namanya apa? Gelar. Gelar. Udah cuma Iya, jadi itu yang gue tanyain. Jadi polisi itu sebuah pekerjaan apa sebuah gelar? gelar. Oke. Itu. Lu juga nggak tahu gelar apa, jangan sosok kayak shock deh. Achievement. Double degree ini gue nih. Tapi nggak tahu degree apa. Hah? Iya, itu. Derajat. Ya itulah kalau lu kuliah di SGU. Tapi ya sih, gue ngerti maksud lu. Karama nih, contoh orang Indonesia sombongin double degree. Double degree apa kalau boleh tahu? Nggak kepake juga. Nggak usah sombong. Lu nggak ada beda sama polisi. Siap salah kak. Bullying. Lu tapi beda sama si gendut. Masih gendut mah iya. Kan body shaming lagi. Bodoh anjing. Iya. Gendut. Dokter harus pintar kan? Dokter harus pintar. Lu kebayang nggak kak? Nih ya. Dokter gaji gede nggak apa-apa. Lu bayangin. Jadi nyawa kita dipertaruhkan sama orang yang petty karena dia gendut dan lu kurus. Anjing. Ntar gue diobok-obok khususnya. Anjing. Jadi lu kebayang nggak kalau itu dia baru sakit hati loh sama juniornya. Lu kebayang nggak kalau ada pasien Iya ya. datang, kamu harus benerin makan kamu seperti ini, paling itu bikin dia obesitas. Anjing. Sakit nggak menurut lu? Salah diagnosa juga. Tapi kayak gitu, apa sih paling mentok apa? Apa? Klarifikasi, minta maaf. Hukumnya nggak ada bro. Kalau kita mikir pakai logika deh. Logika. Okay. Lu cabut gelarnya, nggak boleh kuliah dokter. Harusnya. Udah merugikan. Ini hubungannya sama nyawa bro. Iya ya. Kalau lu SIKOM, Esikom. ya udahlah komunikasi. Si ada yang mau ngomong sama lu nanti. Misalnya gitu. Iya. Nah, ini kan hubungannya udah sama nyawa orang. Lu tuh gelar lu dokter. Lebih berat. Ini ya. dokter kan bukan doktor. Dokter. Dokter as in Dokter bedah. DR kan. Misalnya dokter bedah, dokter umum. Mau lu dibedah sama orang kayak gitu? Nggak mau sih. Apalagi kayak Kebayang. misalnya kayak kamu tuh harus diet dokternya nih. Kamu tuh harus diet, ngaca lah dok.
Enggak gitu. Enggak, Sih. kayaknya harus operasi deh. Lu tai sih itu. Operasi. Tapi maksudnya kayak gitu. Jadi dari awal kita udah rotten aja. Iya. Terus kayak soal ini nih. Lu ngerasa gak sih? Kita selalu dipersulit Banget sih. sama semuanya. Lu sakit. Mau ke rumah sakit. Susah gak? Susah banget. Cuma pengen sembuh. Ngantri dulu, sini dulu, isi data. Kalau ngantri kan dulu. budaya. Kalau ada duit enggak, langsung. Iya, tapi maksudnya dipersulit. Dipersulit, setuju. Yang harusnya nggak opname. Supaya kan ada pemasukan juga, Bang. Iya juga kan mereka swasta ya, Bang. Iya, Iya kamu lagi, nih. sorry. Makanya banyak yang itu kan ngelawat di Singapura. Gitu. Kenapa soalnya? Karena kan udah fix banget nggak di utak-atik duitnya. Oh iya bener. Kalau emang diopname ya diopname. Iya, gitu sakit kan. ini ya sakit ini. Susah deh kalau di Indonesia, masa kalau mau sembuh harus ke negara orang. Capek. Jangankan sakit, masuk ke sekolah aja, bisa jalur teman, kerabat. Iya. Padahal udah Kamu nggak punya siapa-siapa, ya udah, duit. Nggak ada juga. Paling belakang lah. Nah ngantri dulu, sorry full book. Full book. Ada duit, kosong. Padahal kuliahnya online. Indonesiaku. Gila ya. Makanya tapi susah cok, kita lagi menurut gue ini masa-masa susah sih. Masa-masa yang susah. Kita lagi cinta banget sama negara kita, tapi at the same time lagi ketai banget ya negaranya. Iya sih. Dan tapi tahu nggak kenapa menurut gue ya, kalau gue sih dari personally, kenapa gue udah saatnya gue ngomongin hal seperti ini di titik udah nggak sih? Iya, too much ya. Too much udah. Ini kayak oke lah, udah. Maksudnya kayak kalau misalnya ada kasus sebulan sekali, ya udah oke, ini lagi booming nih, lagi gede nih. Kasusnya negara lagi. Iya, dan kayak Impact ada ya. beberapa hal yang gue pengen bercandain gitu yang kayak, dan tapi yang kayak ini kayak nggak bisa dicandain deh Nyet. Nggak bisa bercandain sih. Gitu loh, Iya. jadi kayak udah tai lu. Udah genting ya. Iya udah genting, gedek, genteng. Di atas dong. Hah? Jadi mereka semua ke genteng. Di atas. Ya, tapi salah satu omongan yang paling gue ingat ya. Apa? Namanya juga Indonesia. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya. Itu emang fakta ya. Iya. Yang bodoh makin bodoh, yang pintar jadi bodoh. Real ya. Real. Makanya kita ada real food. Tapi lu tau gak sih achievement orang-orang Apa tuh lo? yang kayak gak pernah dilirik? Lu misalnya kayak ada anak berdarah Indonesia. Oke. Dia dapat achievement di luar, misalnya menang sains apa dan segala macam. Nggak ada yang pernah respect. Peduli apa? Susah ya. Ya, tahu nggak yang dua anak kakak adik itu? Tahu gue. Pintar banget. Pintar banget. Sumpah, yang satu cewek satu cowok kan? Iya. Pintar banget. Malah IKN yang diundang selebgram. Ups, fakta kan? Siapa emang? Banyak banget. Banyak. Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Gini, lo harus bedain. Raffi Ahmad tuh bukan influencer. Apa tuh kak? Budak propaganda. Loh? Salah. Pengen ngerokok. Pengen ngerokok gue juga. Gue stresi. Gue yang ngerokok nih. Anjing. Tapi ada satu orang, gue lupa lagi namanya siapa, ibu siapa ya yang dia keluar dari Golkar ya kalau nggak salah ya. Oh ini Wanda Hamidah. Kenapa? Wanda Hamidah, dia ngomong ke publicly, gue keluar dari partai ini karena I don't wanna be in the wrong side of history. Gap. Itu yang harus kita Tapi lu lihat, respect. maksudnya kayak oke, kita respect sama Wanda Hamidah, maksudnya kayak nice. Lu lihat nggak? Satu orang Satu orang yang melek. dari berapa belas partai yang menjadi koalisi. Satu orang melek untuk kasih tahu masih ada orang baik loh di situ. Enggak, kita jadi respectnya ke Wanda Hamidahnya, bukan Iya. ke partainya. Masih ada satu orang yang benar-benar melek tentang Indonesia. Iya sih, yang lain mah kayak ya udahlah wrong side of history, yang penting anak cucu gue makan. Iya, kita mah ngikut aja atasan. Tapi yang penting mereka nggak pikir, nggak akan ada anak cucu kalau negara kayak gini. Damn, gue ternyata pintar politik juga ya. Iya ya. Apa gue? Bikin partai. Enggak lah, gue belum bosen. Iya. Ntar kalau gue bosen baru bikin partai. Iya. Kayak fun deh kayaknya. Banyak banget tapi anak-anak muda yang melek politik yang kayak udah masuk ke partai gitu. Tai. Iya. Representing the youth, bapak lu youth. Representing myself. Siapa mungkin namanya bapaknya Yusuf? Mungkin representing the youth. Buki. Dijajah Belanda udah. Dijajah Jepang udah. Udah. Sekarang dijajah Indonesia kita.
Emang bisa ya kayak itu jatuhnya civil war gak sih? Gue pengen jadi Iron Man dong. Capek ya? Susahnya tapi kita civil war dijajah sama negara kita nggak bisa bebas juga dari negara kita sendiri. Iya. Kecuali Apa lo? gue kayak buzzer Anies parah sih. Waktunya apa lo? Jujur gue dukung Ganjar kemarin. Ini supaya nggak ada salah ini ya, Iya. nggak ada salah ini. Waktunya apa tuh tadi? Perubahan. Harusnya dia gini ya. Dia berubah. Itu lebih ke Kamen Rider. Tapi kan ngerti semuanya. Tapi tolong tangan lu jangan kayak agak-agak gitu ya. Kalau mau full aja, full. Jangan sini ya. Iya, itu agak deg-degan gua. Susah sih. Tapi guys, tolong komen di bawah. Nggak usah komen. Nggak usah komen apapun. Komen aja kayak aman ini berdua gitu. Nggak, tapi kita kawal keputusan MK sampai tanggal 27 Agustus. Iya. Jangan pernah lengah. Tunggu dulu sampai itu sah. Sah. Kawal lagi terus yang lainnya. Kawal lagi betul. Terima kasih Marlo. Ya, sukses terus ke depannya. Terima kasih. Saya berdoa supaya partai saya Aman. menurut gua lagi. Kayaknya harus diganti deh namanya. Apa tuh? Partai parnya ilangin. Kertai. Udah deh segini dulu daripada makin menambah kemana-mana. Thank you Bayam so sore much was ya. right all along. Thank you Bayam ya. Thank Udah you, kasih Bayam ya. kita melek akan konstitusi. Sebenarnya Bayam tuh emang selalu benar. Kenapa? Cuman bentukannya aja kayak nggak patut di respect. Lo tuh kayak abang-abang di warkop yang ngasih tahu kayak Lo pepatah. kalau semua ada duit juga dia jadi ganteng goblok. Tergantung. Tergantung apa lagi nih? Banyak orang jelek tapi punya kuasa. Yo. Bye bye. Peace guys.